SD Muhammadiyah Purwodiningrat, Yogyakarta. Dipersembahkan oleh Dewa TV. Masih semangat belajar di rumah? Nah, hari ini Bu Farah akan menemani kamu semua yang ada di rumah. Tetap stay di rumah aja ya. Bu Farah akan menjelaskan mengenai Nabi dan Rasul. Nah, siapa yang udah tahu Nabi dan Rasul itu apa? Yang di rumah ada yang tahu? Kalau tidak, Bu Farah jelaskan ya. Kalau Nabi itu adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu. Nah, wahyunya dari siapa? Tentunya dari malaikat Jibril. Yang mana kalau Nabi, wahyunya itu untuk dirinya sendiri. Berbeda loh dengan seorang Rasul. Kalau Rasul, dia juga laki-laki, tapi wahyunya untuk dirinya dan juga umatnya. Nah, siapa yang di rumah tahu berapa sih jumlah Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui? Berapa? Gak ada yang tahu? Oke, Bu Farah jawab ya. Ada 25 Nabi dan Rasul yang perlu diketahui untuk umat Islam. Siapa sih yang pertama Nabi dan Rasul yang diciptakan Allah? Siapa yo? Itu adalah Nabi Adam. Ada yang sudah hafal 25 Nabi? Nah, siapa aja sih 25 Nabi dan Rasul itu? Ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Anak sudah tahu kan 25 Nabi dan Rasul itu? Tentunya anak-anak juga penasaran, apa sih ciri-ciri dari Nabi dan Rasul? Bu Farah jelaskan ya. Nah, ciri-ciri Nabi diantara lain adalah ketika dia memiliki wahyu, maka wahyunya hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada syariat yang baru. Jadi Nabi itu hanya menjalankan syariat-syariat sebelumnya. Nah, selain itu Nabi juga memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu. Nabi itu juga nggak punya umat loh. Nah, tapi Nabi itu juga punya sifat tablik atau yang namanya menyampaikan. Selain tablik, Nabi itu juga punya sifat-sifat yang lain seperti amanah, sidik, dan fatonah. Nah, sudah tahu kan sekarang Nabi itu siapa? Sekarang kita belajar mengenai Rasul ya. Kalau Rasul itu berbeda dengan Nabi. Bedanya adalah ketika dia memiliki wahyu, maka wahyunya untuk dirinya sendiri dan juga disampaikan kepada umatnya. Sehingga setiap Rasul pasti punya umat. Setiap Nabi itu belum tentu seorang Rasul, tapi ketika seorang Rasul, jelas itu adalah seorang Nabi juga. Nah, Nabi dan Rasul itu juga memiliki sifat tablik. Rasul juga memiliki sifat sidik, amanah, dan fatonah. Sekarang Bu Farah akan jelaskan satu-satu sifatnya. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar. Jadi semua perkataan Rasul itu selalu benar, tidak ada yang berbohong. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Rasul itu tentu itu datangnya wahyu dari Allah dan tentu jelas kebenarannya. Tidak ada yang dibuat-buat oleh hawa nafsu dari seorang Rasul. Yang kedua sifatnya adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Selain itu, amanah itu juga berarti dapat menepati janji. Setiap Rasul selalu menyampaikan amanahnya kepada umatnya. Tidak pernah ingkar janji, selalu apapun wahyu yang datang dari Allah selalu Rasul sampaikan kepada umatnya. Yang ketiga adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Setiap apapun wahyu yang datangnya dari Allah kepada Rasulnya, tentu oleh Rasul akan disampaikan. Walaupun itu terdapat halangan dan rintangan, Rasul tidak pernah pantang menyerah. Nah, yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu orang-orangnya cerdas loh. Karena apa? Setiap Nabi dan Rasul itu memiliki kemampuan atau pikiran yang bijaksana, yang arif, dan dia selalu berkata yang benar dan berbuat adil. Sehingga tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul punya sifat baladah. Apa sih arti baladah? Baladah itu artinya bodoh. Sehingga semua Nabi dan Rasul itu pandai. Terutama di zaman dulu Nabi dan Rasul itu pandai loh menyusun strategi perang. Nana sudah tahu kan siapa sih Nabi dan Rasul, gimana sifatnya. Sekarang gimana sih kita sebagai seorang pelajar mengimani Nabi dan Rasul?
Yang pertama, kita harus tahu dan beriman bahwa Nabi dan Rasul itu memang utusannya Allah. Untuk yang kedua, kita harus juga mengimani nama-nama Nabi dan Rasul yang harus diketahui. Ada 25 kan tadi? Nah, yang ketiga, kita juga harus mengimani berita-berita yang dibawa oleh kitab-kitabnya. Yang keempat adalah kita harus mengamalkannya. Tentunya, untuk di zaman sekarang, kita sebagai umat muslim mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad di dalam kitabnya Al-Quran. Anak-anak sudah hafal kan kitab-kitabnya apa saja? Untuk kitab Zabur adalah kitabnya Nabi Daud. Kitab Taurat adalah kitabnya Nabi Musa. Sedangkan Injil adalah kitab bagi Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, kitab Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah Bu Farah sampaikan kepada anak-anak. Tetap semangat beribadah, tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap di rumah saja. YouTube-nya Purwo TV. Jangan lupa subscribe ya.